Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Denny. Hari ini kita akan melanjutkan part 2 terkait dengan seorang yang bernama Om W ya, yang mengaku sebagai guru sahabat terdekat dari pesulap merah. Namun tingkah laku dari pesulap merah membuat Om W akhirnya angkat bicara, teman-temanku sekalian. Nah, ini sebelum Mas Denny bahas ya, ini akan ada sesuatu hal yang sangat menarik di sesi ini atas kata-kata dari Om W sendiri terkait dengan pesulap merah. Ya, kita langsung aja teman-temanku sekalian. Nah, gue ingetin di sini Sel sama lo Sel. Gue ingetin di sini sama lo ya. Tapi yang harus lo pahami di sini adalah bisa jadi orang itu males bermusuhan sama lo, males ngeladenin lo. Jadi bisa jadi dia bukan karena takut sama lo, tapi lo mengatakan itu adalah karena dia takut. Nah, terus lo mengatakan dia takut kebongkar. Nah, sekarang pertanyaan gua Sel buat lo, emang lo mau ngebongkar apanya? Selama ini lo menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gue tanya sama lo, saat lo mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lo mengklaim, lo memvonis, memukul rata semuanya seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lo harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lu berpikir seperti itu Sel. Lu lupa diri, lu menganggap seakan-akan diri lu menang di atas segalanya. Lu seakan-akan menganggap lu menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lu dapat selain dari tim lu, mungkin dari para fans lu, dari para subscriber lu yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana Sel. Jadi secara nggak langsung gua menyatakan Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari, walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati Sel, gua ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gua, dengan cara gua berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gue berharap saat gue komentar harusnya lu berpikir, wih kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini. Gue berharap lu menghubungi gue dan gue bakal menjelaskan secara detail apa alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah, menurut gue lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gue gak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gue justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gue ingetin sekali lagi sama lu Sel. Itu sedikit Sel. Ini gue
Ya, itulah pernyataan dari Om Awe ya terkait dengan pesulap merah di sesi kedua ini, teman-temanku sekalian. Jadi pernyataan itu jelas sangat membuat terkejut ya para pelaku atau penggemar daripada Om W. Tapi pesulap merah, tapi Om W juga nggak peduli gitu mau berapa banyak subscribernya dari pesulap merah. Apa yang ada di pikiran Om Owe dia kemukakan gitu kepada teman-teman sekalian. Jadi benar juga apa yang dikatakan Om Owe bahwasanya memang ada terjadi sesuatu hal yang mengarah kepada kontenisasi ya teman-teman, yang berpengaruh kepada masyarakat publik tanpa menjelaskan titik perkaranya ini adalah sebuah settingan atau realita gitu. Itu hal yang miss gitu daripada pesulap merah. Pesulap merah ngedepankan konten yang bergebu-gebu yang bisa membuat masyarakat ini heboh, ini gimana caranya gitu. Nah, dengan seperti itu maka dia akan mendapatkan poin meningkatnya viewers dia, teman-teman, yang gaji ratusan juta dia di YouTube gitu loh, diundang sana sini termasuk Om Deddy ya, membuat suatu kegaduhan baru menurutnya. Kedatangan pesulap merah ke tempatnya Om Deddy itu adalah sesuatu hal yang malah menyulut kegaduhan. Setelah pesulap merah datang ke tempat Om Deddy, ingat nggak teman-teman, maka terjadilah kemarin itu demo ya, tanggal 31 kalau nggak salah. Nah, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh seorang public figure gitu seperti pesulap merah ataupun Om Deddy adalah menjelaskan secara edukasi tanpa membuat gaduh, datang ke tempat itu. Cukup kontennya begini-begini saja, ini seperti ini, tanpa seperti itu perlawanan, membuat gaduh, penggemar ini. Kita kan ada apa ya, kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Dan kita nggak bisa, misalnya kita penggemar daripada moto balap, tiba-tiba kita mengarah kepada konten yang lain gitu, nggak nyambung, nanti jatuhnya nggak nyambung cuy. Jadi untuk pesulap merah, apa yang dikatakan Om Awe, kita jangan jangan belagak kita ini benar suci gitu, punya pengetahuan tentang hukum, punya teman-teman yang di hukum gitu. Jangan menjadikan itu sebagai sesuatu ancaman buat kita untuk menyerang konten kreator lain gitu. Jangan ya, apa yang dikatakan Om Awe itu sebagai orang tua ya, sebagai orang tua daripada kita yang masih junior di bidangnya gitu ya. Kalau pesulap merah di bidang pesulap, kemudian dia terjun ke bidang pembongkaran gitu, perdukunan gitu. Kemudian ada hal-hal yang perlu Mas Denny sampaikan, bahwasannya contoh buruk ya, contoh baik, contoh buruk itu banyak ya dari kejadian ini. Yang pertama, contoh buruknya ini teman-teman sekalian ya, anak-anak kecil ya, ingin kayak apa ya, pesulap merah wi itu kan mengajari anak-anak itu untuk bagaimana caranya membongkar tanpa mengetahui sisi-sisi positif, hal-hal yang lebih baik tidak dikemukakan dibanding dikemukakan gitu loh. Contohnya seperti ini, di dalam rumah tangga orang tua ya, ada anak-anak, ada permasalahan, kemudian dia ceritakan permasalahan itu di luar, kan nggak perlu. Itu cukup di rumah tangga itu saja ya, jika mampu diselesaikan dan tidak perlu keluar gitu, atau tidak perlu sampai ke mana-mana disebarkan gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana pembongkaran sesuatu permasalahan itu tidak harus dibuat ramai, namun harus tetap diselesaikan kan gitu. Jadilah seorang pribadi yang baik jika ingin menjadi seorang yang memiliki kewibawaan seperti itu.